Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Aulia Afriani dengan NIM 2023010118 dari kelas 5R1C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Proposal penelitian berjudul Pengaruh Etika Komunikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Pembiasaan Santun Berbahasa di kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Proposal ini menggunakan pendekatan survei. Yang melatar belakangi dari proposal ini adalah pendidikan merupakan wadah seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri yang harus diterapkan sejak dini untuk menjalani hidup. Adapun pendidikan mempunyai arti suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rentang dari waktu ke waktu yang berjudul untuk memperoleh pengetahuan. Sebab itu, pendidikan harus terus dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, berkarakter, dan bermoral serta berkualitas. Peserta didik harus diajar, dibina, dilatih menjadi manusia yang kokoh, mempunyai moral dan etika baik kepada semua orang, sebagai salah satu landasan menjalin hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia akan berjalan dengan lancar dan baik jika menggunakan etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Di era digital dan modern saat ini, banyak generasi muda yang mulai kehilangan kepekaan terhadap tata krama berbahasa. Komunikasi seringkali berlangsung tanpa memperhatikan nilai-nilai kesopanan, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media sosial. Padahal dalam ajaran Islam, etika komunikasi merupakan bagian penting dari akhlakul karimah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menanamkan nilai-nilai etika komunikasi kepada peserta didik. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pembiasaan santun berbahasa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui pembiasaan ini, siswa diharapkan terbiasa menggunakan bahasa yang sopan, menghormati guru dan teman, serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam komunikasi mereka. Dari proposal ini, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dengan judul Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Mengatasi Dekadensi Etika Komunikasi Siswa dengan Guru. Dari hasil penelitian itu menjawab bahwa melihat fenomena dekadensi etika komunikasi siswa dengan guru dan pada zaman sekarang ini, mengupayakan cara untuk mengatasi hal tersebut dengan membiasakan siswa melalui program-program keagamaan yang telah dibentuk oleh sekolah. Adanya pembiasaan tersebut diharapkan agar siswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, dalam artian memiliki karakter dan akhlak terpuji yang dilandasi oleh pendidikan agama Islam. Jadi, penelitian yang belum diteliti adalah penelitian ini yang mengenai pembiasaan santun berbahasa, karena dalam literatur review tersebut lebih berfokus pada urgensi pendidikan agama Islam dalam upaya dekadensi etika komunikasi dalam pembiasaan melalui program-program keagamaan. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan survei karena meneliti persepsi dan pengalaman langsung siswa, sehingga data paling tepat dikumpulkan melalui angket dan observasi sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata tentang bagaimana etika komunikasi pada pembelajaran terhadap pembiasaan berbahasa. Pendekatan survei menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisa secara statistik
penelitian ini juga tidak membutuhkan perlakuan atau eksperimen, karena peneliti hanya mengamati fenomena yang sudah terjadi di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh etika komunikasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan santun berbahasa siswa kelas 7 di MTS Raudatul Ulum. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk menentukan hubungan atau korelasi atau berkaitan sebab akibat atau juga pengaruh antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Yang kedua, bagaimana tingkat pembiasaan santun berbahasa siswa di kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Nah, yang terakhir yaitu ada apakah etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu berpengaruh terhadap pembiasaan santun berbahasa kelas 7 di MTS Raudatul Ulum. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada 2 variabel. Yang pertama, variabel X atau bisa disebut dengan variabel bebas. Yang kedua, variabel Y atau terikat. Di sini variabel X-nya yaitu etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu variabel Y-nya itu pembiasaan santun berbahasa. Di variabel X terdapat definisi yang mengandung definisi dari variabel X itu norma atau aturan-aturan tentang cara berinteraksi, menyampaikan pesan, dan merespon dalam konteks pelajaran PAI yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, yang variabel Y itu mendefinisikan tentang tingkat keteraturan dan konsistensi siswa dalam menggunakan bahasa yang sopan, menghargai lawan bicara, dan menghindari kata-kata yang kasar atau tidak pantas dalam interaksi sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban sementara tersebut masih harus diuji kebenarannya. Ini menurut Sugiono 2016. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif atau hubungan atau juga bisa disebut dengan pengaruh, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Hipotesis 0 itu tidak terdapat pengaruh dari etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan santun berbahasa pada siswa kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh dari etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan santun berbahasa pada siswa kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus B X. Dari keterangan ini yaitu variabel dependent atau terikat, yaitu pembiasaan santun berbahasa, dan variabel independen atau bebas, yaitu etika komunikasi dalam pembelajaran PAI. A konstanta regresi atau intercept, yaitu nilai Y jika Y sama dengan 0. Koefisiensi regresi, yaitu besarnya perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan pada X. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut pengertian dari Sugiono 2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa dengan jumlah siswa 30 siswa yang terdaftar secara resmi sebagai siswa kelas 7 di MTS Sanawiyah Raudatul Ulum pada tahun ajaran 2025-2026 saat penelitian dilaksanakan. Selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Pengertian sampel ini menurut Sugiono 2016. Dari populasi di atas terdapat 30 siswa yang dijadikan sebagai keseluruhan populasi. Karena populasinya sangat sedikit, jadi tidak perlu lagi mengambil sebagian atau sampel. Cukup menjadikan semua siswa di kelas 7 sebagai subjek. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 siswa. Populasinya 30 siswa. Nah, selanjutnya teknik sampling ini menggunakan sampel jenuh. Jadi, sampelnya itu tetap 30 siswa yang dijadikan sampel. Selanjutnya, teknik sampling. Jenis teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis teknik non-probability sampling. Artinya, teknik sampling yang tiada menggambarkan kesempatan peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Menggunakan saturation sampling atau sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi yang relatif kecil, biasanya kurang dari 100. Data dari seluruh 30 siswa kemudian dianalisis menggunakan regresi atau korelasi. Tapi di sini penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X dan Y. Data dari seluruh 30 siswa kemudian dianalisis menggunakan regresi atau korelasi. Tapi penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis, yaitu apakah ada pengaruh antara X dan Y. Alasan menggunakan sampel jenuh, penggunaan sampel jenuh pada populasi 30 siswa itu karena akurasi tinggi, yaitu mengambil seluruh populasi menghilangkan sampling error, sehingga data lebih akurat dan representatif dan generalisasi penuh, yaitu hasil yang diperoleh dari 30 siswa ini dapat digeneralisasikan secara utuh kepada seluruh siswa kelas 7 MTS Raudatul Ulum. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data interval. Menurut Sugiono, data interval adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat yang dimiliki oleh skala pengukuran nominal atau ordinal, ditambah dengan satu sifat tambahan yaitu jarak interval antara data yang satu dengan yang lainnya dapat diukur dan mempunyai jarak yang sama. Penelitian ini juga menggunakan data rasio, adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut mutlak. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau data sekunder. Pengertian ini menurut Creswell 2013.
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket atau kuesioner dan observasi untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di lapangan. Demi keperluan penelitian dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data yang efisien. Bila penelitian tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, kuesioner ini berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet. Jadi dikirim melalui internet itu bisa berupa dengan Google Form. Nah, di situ kan pasti di-share linknya. Itu bisa sebar angket itu bisa melalui langsung atau bisa melalui internet. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket kuesioner karena paling efektif dan akurat secara statistik serta memberikan data numerik yang terstruktur mengenai pandangan dan perilaku siswa untuk mengukur pengaruh etika komunikasi terhadap pembiasaan santun berbahasa. Selanjutnya, metode yang digunakan itu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Ini pengertian observasi menurut Creswell 2013. Jadi metode pengumpulan data observasi ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi itu karena sangat relevan, bertujuan untuk mengamati perilaku siswa dalam etika komunikasi berbahasa santun terhadap pembelajaran karena metode ini juga dapat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Peneliti menggunakan participan observation dilakukan dengan cara peneliti turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Jadi langsung mengamatinya di kelas. Peneliti kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti. Sehingga meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ikut membaur dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Di sini ada dua teori yang peneliti gunakan, yaitu yang pertama teori etika komunikasi Islam. Menurut Quraish Shihab, etika komunikasi Islam bukanlah sekedar aturan, melainkan manifestasi keimanan dan akhlak yang menyeluruh. Seorang muslim diperintahkan untuk mengombinasi kelima aspek, yaitu seperti qaul atau ucapan, qaul sadidan, ucapan yang benar, qaulun layyan, ucapan yang lemah lembut, qaulun kamiron, ucapan yang mulia, qaulan balighon, ucapan yang efektif dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, qaulan marfu'an atau ucapan baik dan patut. Selanjutnya yaitu saya ambil teori pembiasaan. Menurut teori Pavlov, teori ini merupakan teori stimulus respon yang pertama menjadi dasar lahirnya teori-teori stimulus respon yang lainnya. Menurut teori pembiasaan klasik ini, kemampuan seseorang untuk membentuk respon-respon yang dibiasakan berhubungan erat dengan jenis sistem yang digunakan. Respon yang dibiasakan dapat diperkuat dengan pengulangan yang teratur. Dapat dikatakan, respon yang dibiasakan adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik.
Jadi, pada penelitian ini, pembiasan santun berbahasa ini sangat sesuai jika digunakan dalam kegiatan pembelajaran, karena dari kegiatan pembelajaran di kelas akan menjadi sebuah pembiasaan dalam santun berbahasa, baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah, untuk pembiasaan sehari-hari. Penelitian ini juga menggunakan skala Likert untuk mendapatkan data kuantitatif yang mengukur sikap persepsi atau opini responden terhadap suatu pernyataan yang bersifat subjektif menjadi angka yang terstruktur sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik yang kompleks untuk menguji hipotesis penelitian. Skala Likertnya berbentuk positif. 4 itu sangat sering, yang 3-nya sering, yang 2-nya jarang, dan yang terakhir 1 itu tidak pernah. Kisi-kisi instrumen penelitian itu ada 2. Nah, yang pertama dari variabel X itu berindikator 3, bertanya dan berpendapat yang santun, dan yang kedua menghargai komunikasi interpersonal, dan yang ketiga kontrol emosi dan vokal. Ini nomor item instrumen itu berkaitan dengan bentuk pernyataannya. Jadi poin indikator pertama itu terdapat di pernyataan yang nomor 1 dan yang kedua dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu dari variabel Y, pembiasan santun berbahasa juga berindikator 3. Yang pertama penggunaan kata ajaib, ya seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua etika berinteraksi dengan orang yang lebih tua seperti guru atau kepala sekolah ataupun staf yang lainnya. Dan yang terakhir itu kesesuaian bahasa dan konteks. Penelitian ini terdapat 15 nomor item instrumen, total semua item itu ada 15. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen metode angket, metode penelitian menggunakan angket itu seperti ini. Contohnya, pernyataannya, contoh 1. Saya menggunakan bahasa yang sopan dan terstruktur saat mengajukan pertanyaan kepada guru pendidikan agama Islam, guru PAI. Jadi, kalau misalkan ini jawabannya sering, itu tinggal dicentang. Ini sampai nomor 15. Selanjutnya bentuk lembar observasi. Ini salah satu bentuknya itu sama seperti angket tadi, jadi tapi ini memberikan skor. Seperti itu bentuknya. Contoh, siswa menggunakan sapaan bapak atau ibu saat menyambut atau berinteraksi dengan guru. Jadi skornya berapa? Kalau misalkan kita sering, itu berarti skornya 3. Gitu. Jadi di sini langsung menulis bukan dalam bentuk centang, tapi memberikan skor. Jadi misalkan yang pertama itu tinggal kasih skornya, contohnya 3 gitu. Kalau itu jawabannya sering. Setelah itu nanti di skor total observasi. Jadi jika semua instrumen ini sudah diisi oleh responden, selanjutnya di skor dari ini, di jumlah. Selanjutnya uji validitas. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi dan uji validitas konstruk dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua butir instrumen, angket X dan Y, serta lembar observasi Y telah mencakup semua indikator yang ditetapkan dan benar-benar mewakili konsep etika komunikasi siswa dan pembiasaan santun berbahasa. Sini ada langkah-langkah uji validitas. Yang pertama saya gunakan uji validitas isi.
Uji validitas isi adalah jenis validitas yang mengukur sejauh mana butir-butir pernyataan atau soal dalam instrumen mewakili dan mencakup semua materi atau indikator dari konsep yang hendak diukur. Uji validitas isi ini saya menggunakan rumus Lauche ya. Di sini ada rumusnya. Selanjutnya ini juga ada keterangan dari rumus ini. Langkah yang pertama yaitu peneliti mengajukan draft instrumen kepada 2 atau 3 dosen pakar di bidang yang sesuai atau relevan. Jadi kalau misalkan satu dosen itu bisa dikatakan tidak valid karena hanya menggunakan satu pakar saja gitu. Nah, yang kedua, pakar akan meninjau dan menilai kelayakan instrumen. Yang ketiga, lakukan revisi pada instrumen yang sesuai dengan masukan dan saran dari pakar. Jika instrumen tersebut harus direvisi sampai dinyatakan valid secara logis. Yang kedua, uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk adalah jenis validitas yang mengukur sejauh mana butir-butir instrumen telah disusun berdasarkan konsep teoritis dan konstruk atau kerangka yang tepat. Dalam penelitian ini menggunakan penyusunan instrumen survei. Tidak semua butir pertanyaan pasti baik. Jadi, uji validitas konstruk atau person product moment akan mengeliminasi item yang tidak sejalan dengan total skor dan tetap mempertahankan item yang konsisten dan representatif. Dengan rumus person product moment itu ini, dan keterangannya juga terdapat di bawahnya. Langkahnya yaitu angket. Yang pertama, angket dan lembar observasi diuji cobakan kepada minimal 30 responden dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan sampel penelitian. Jadi, angket dan lembar observasi ini diuji cobakan kepada peserta didik lain yang bukan dijadikan sampel. Jadi, misalkan peneliti kan memakai kelas 7 untuk dijadikan sampel. Jadi, bisa menggunakan dari kelas lain seperti kelas 8. Dan jumlah responden juga harus menyesuaikan dengan sampel yang dipakai. Jadi contohnya itu 30 responden dari kelas lain. Seperti itu. Yang kedua, olah data hasil uji coba menggunakan perangkat lunak statistik. Jadi bisa menggunakan SPSS dengan teknik korelasi product moment percent. Kalau menggunakan rumus yang manual itu rumusnya seperti ini. Tapi kalau menggunakan rumus SPSS itu menggunakan teknik korelasi product moment percent-nya. Yang terdapat di SPSS. Yang ketiga itu membandingkan R hitung dengan R tabel. Butir dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel pada tingkat signifikan yang ditetapkan, yaitu 0,05. Yang keempat, buang atau perbaiki secara signifikan butir-butir yang dinyatakan tidak valid. Jadi yang dinyatakan tidak valid itu seperti R hitungnya ini lebih kecil dari R tabel, itu dinyatakan tidak valid. Yang terakhir, instrumen yang telah melalui validasi logis dan empiris inilah yang disiapkan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian utama. Jadi jika sudah dinyatakan valid, itu bisa digunakan langsung untuk mengumpulkan data penelitian utama. Jadi langsung diberikan kepada sampel utama. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji konsistensi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen atau angket dan lembar observasi dapat memberikan hasil stabil
konsisten, dan dapat dipercaya apabila digunakan pada waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda. Uji reliabel pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis reliabilitas konsistensi internal. Uji reliabilitas instrumen angket dan menggunakan koefisien Alpha-Kronbach untuk mengukur konsistensi internal. Metode ini dipilih karena instrumen berbentuk skala bertingkat atau skala Likert yang disebarkan satu kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Alpha-Kronbach adalah teknik statistik yang digunakan untuk menghitung konsistensi internal dengan rumus seperti ini, dan keterangan juga sudah tertera di sini. Kriteria reliabilitas Alpha-Kronbach itu menurut Sugiono nilai koefisien alpha-nya lebih besar dari 0,70 itu bisa disebut dengan sangat reliable. Dan alpha lebih besar dari 0,60 itu disebut reliable, dan alpha kurang dari 0,60 itu tidak reliable. Jadi tidak konsisten kalau kurang dari 0,60. Uji reliabilitas juga bisa menggunakan SPSS. Contoh seperti yang pertama ini langkahnya, angket disebar kepada sejumlah responden uji coba, minimal 30 siswa kelas 7 dari sekolah yang sama, atau juga bisa kelas lain. Kelas lain seperti kelas 7 ini terbagi menjadi 3 kelas, seperti A, B, C. Nah, saya akan menguji di kelas A. Sebelum diuji di kelas A, itu langsung diuji coba terlebih dahulu di kelas, contohnya di kelas B, seperti itu. Yang kedua, yaitu semua skor jawaban dari setiap butir pernyataan per responden dimasukkan ke dalam data editor atau program statistik. Setiap kolom mewakili satu butir dan setiap baris mewakili satu responden. Selanjutnya, pilih menu di dalam SPSS, pilih menu Analyze, terusan Scale, terus selanjutnya pakai Reliability Analysis. Yang keempat, masukkan semua butir pernyataan yang mengukur satu variabel atau semua butir X ke dalam kotak item. Yang kelima, pastikan model yang dipilih adalah alpha atau Alpha-Kronbach. Yang keenam, bandingkan nilai alpha yang dihasilkan dengan nilai kriteria. Jika A hitung itu lebih besar dari 0,70, maka instrumen angket dinyatakan reliable. Langkah yang terakhir itu analisis per butir. Jika alpha rendah, butir yang bermasalah harus direvisi atau dihapus sebelum digunakan untuk mengumpulkan data utama. Selanjutnya, penjelasan analisis data. Analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data untuk mengorganisir, mereduksi, dan menginterpretasi data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk menguji teori atau menarik kesimpulan. Analisis yang peneliti pakai itu ada dua. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data subjek yang diteliti sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, menguji hipotesis.
Jadi analisis deskriptif ini hanya memberikan gambaran dan ringkasan mengenai data yang terkumpul dari seluruh sampel, tanpa bermaksud menguji hubungan atau pengaruh. Yang pertama, rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data. Dengan menggunakan rumus ini, bisa menghitung rata-rata tingkat etika komunikasi dan santun berbahasanya. Selanjutnya, persentase. Persentase adalah teknik analisis deskriptif untuk menunjukkan proporsi atau frekuensi suatu kategori dalam bentuk angka persentas. Untuk mengetahui presentase siswa yang berada pada kategori sangat baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Dengan menggunakan rumus ini dan keterangannya sudah tertera di bawah. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varian yang menunjukkan seberapa jauh skor individu menyimpang dari nilai rataan. Untuk mengukur keragaman jawaban tentang etika komunikasi, mengukur tingkat penyebaran perilaku santun berbahasa siswa, menunjukkan apakah data homogen atau bervariasi. Menggunakan rumus ini, rumus standar deviasinya ini. Selanjutnya yaitu ada interval kelas Likert. Skor rata-rata kuesioner Likert dapat diklarifikasikan ke dalam kategori tertentu. Misalnya sangat baik, cukup, dan kurang. Penggunaan interval kelas didasarkan pada teori kelas interval dalam statistik deskriptif. Menggunakan rumus ini sudah ada rumusnya. Selanjutnya yang kedua, analisis inferensial. Analisis inferensial adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hipotesis penelitian dan membuat generalisasi atau kesimpulan umum dari hasil penelitian sampel terhadap populasi. Menguji hipotesis alternatif terhadap pengaruh yang signifikan dari penerapan etika komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan santun berbahasa. Metodenya yang digunakan adalah regresi linear sederhana untuk menguji secara kausal atau sebab akibat sejauh mana etika komunikasi siswa ini mempengaruhi pembiasaan santun berbahasa. Dan selanjutnya, uji prasyarat atau asumsi dilakukan untuk memastikan data layak diolah menggunakan analisis statistik parametrik atau regresi linear sederhana. Dari analisis inferensial ini, saya menggunakan dua uji. Yang pertama, uji normalitas, yaitu menguji apakah data variabel X dan Y ini berdistribusi normal. Ya, ini adalah syarat utama untuk statistik parametrik. Menggunakan uji Shapiro-Wilk, metode ini lebih kuat dan akurat untuk menguji normalitas pada sampel berukuran kecil, yaitu nilainya lebih kecil dari 50. Seperti pada sampel penelitian ini yaitu kan 30 siswa, jadi lebih kecil dari 50. Dengan rumus ini, dia rumus uji Shapiro-Wilk. Kriteria signifikan normalitas yaitu signifikannya lebih besar dari 0,05. Ini bisa disebut dengan data berdistribusi normal. Nah, sedangkan yang kedua signifikan lebih kecil dari 0,05. Data ini tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Menguji uji linearitas adalah untuk menguji apakah hubungan antara X dan Y memiliki bentuk garis lurus atau linear yang sesuai dengan model
regresi linear sederhana. Keputusan linearitas didasarkan pada nilai signifikan yang terdapat pada baris deviation from linearity dalam tabel ANOVA. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh etika komunikasi terhadap pembiasan santur berbahasa dengan asumsi utama regresi linear hubungan antara X dan Y ini harus linear. Biasanya diuji dengan SPSS melalui analysis, regression, click analysis, terus regression. Selanjutnya ada curve estimation dan yang terakhir itu linear. Ini terdapat di SPSS atau menggunakan rumus yang manual itu seperti ini untuk menguji uji linearitasnya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.